Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Ustazah di pelajaran fisika. Di pertemuan kedua kita kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi listrik statis. Tujuan pembelajaran kita ialah memahami contoh fenomena dan aplikasi dari konsep dasar listrik statis, yaitu pada terbentuknya petir, cara kerja elektroskop, dan generator Van de Graaff. Apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi, maka kita fokus pada pembahasan petir, elektroskop, dan fungsi dan cara kerja dari generator Van de Graaff, serta beberapa aplikasi atau fenomena lain yang melibatkan listrik statis. Langsung aja ya, kita bahas di pembahasan yang pertama, yaitu petir. Bagaimana petir bisa terjadi? Adik-adik pasti sudah pernah mengalami atau melihat secara langsung bagaimana petir itu terbentuk ketika musim hujan, ya. Bisa dilihat dalam video ini. Petir atau dengan kata lain kilat atau halilintar ialah sebuah gejala alam yang biasa muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Nah, bagaimana proses terjadinya petir? Adik-adik bisa memahami lewat video ini. Yuk kita nonton dulu. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi faktanya, fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu dibanding guntur. Nah, videonya cukup jelas ya. Semoga bisa memberikan pembelajaran dan menjelaskan bagaimana proses terjadinya petir. Dan setelah ini, adik-adik sudah bisa membedakan antara petir dengan halilintar. Halilintar atau geluduk atau geledek yang biasa kita kenal di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Pembahasan selanjutnya ialah tentang elektroskop. Apa itu elektroskop? Elektroskop ialah alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Nah, bagaimana cara kerjanya atau bagaimana cara membuatnya? Adik-adik bisa lihat di video ini. Siapkan sebuah elektroskop. Sentuh piringnya dengan tangan. Hal ini untuk memastikan tidak ada muatan listrik di dalamnya, karena muatan dialirkan ke tanah melalui tubuh kita. Kemudian, gosokkan batang kaca ke kain sutra. Lalu, sentuhkan ujung batang kaca tersebut ke piringan di bagian atas elektroskop.
tampak bahwa bilah elektroskop terbuka. Ketika batang kaca menyentuh piringan kuningan elektroskop, maka elektron bebas bergerak dari piringan menuju batang kaca. Hal ini menyebabkan kekurangan elektron pada piringan kuningan. Untuk mengisi kekurangan ini, elektron-elektron dari bilah elektroskop mengalir menuju piringan. Hal ini menyebabkan pengurangan elektron pada bilah elektroskop. Akibatnya, sekarang bilah menjadi bermuatan positif, saling tolak-menolak, dan mengembang. Demikian pula ketika batang ebonit yang telah digosok ke kain bludru kemudian disentuhkan ke piringan elektroskop, maka bilahnya akan mengembang. Hal ini terjadi karena elektron bebas dari batang ebonit mengalir ke piringan dan terus menuju bilah elektroskop. Karena kedua bilah bermuatan negatif, maka kedua bilah mengembang. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa jika sebuah benda disentuhkan ke piringan elektroskop, lalu kedua bilahnya mengembang, maka benda tersebut pastilah bermuatan listrik. Namun, sampai pada tahap ini, kita belum dapat mengetahui sifat muatan listrik. Oke, videonya cukup jelas ya. Di situ disampaikan bagaimana helai atau foil di bagian bawah bisa mengembang karena adanya muatan yang sama berkumpul di bagian bawah. Oke, itu tentang elektroskop. Kita lanjut. Ini bagian-bagian dari elektroskop. Adik-adik bisa coba langsung di rumah. Bagian-bagiannya ada kepala elektroskop. Ini biasanya terbuat dari bahan konduktor atau logam. Ada penyekat, ada batang konduktor, dan daun elektroskop. Daun elektroskop ini adik-adik bisa coba di rumah menggunakan aluminium foil atau bahan lain yang sensitif terhadap penerimaan atau pelepasan muatan. Itu bagian-bagian dari elektroskop. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang generator Van de Graaff. Apa itu generator Van de Graaff? Generator Van de Graaff ialah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik statis dalam jumlah yang besar. Nah, listrik statis di sini tegangannya bisa mencapai lebih dari 2000 volt. Nah, kalau adik-adik lihat di gambar sebelahnya, ini adalah bagian dari generator Van de Graaff. Di bagian kepala sini ada bola logam yang berongga atau kita kenal dengan istilah kubah. Di dalamnya ada silinder bagian atas dan bagian bawah. Silinder bagian atas itu ialah silinder politen, sedangkan silinder bagian bawah ialah silinder logam. Masing-masing silinder ini akan bertemu dengan ujung lancip yang terbuat dari logam, yang fungsinya nanti akan meneruskan muatan yang dihasilkan oleh silinder tersebut akibat gesekan dengan karet di sini. Ya, nah adik-adik bisa lihat bagaimana prinsip kerjanya. Oke, perhatikan ya, silinder politen yang ada di atas dengan silinder logam yang ada di bawah, ketika ada motor listrik dihidupkan di sini, maka mereka akan berputar. Selama motor listriknya aktif, maka mereka akan terus berputar. Nah, masing-masing silinder ketika terjadi gesekan dengan karet yang menghubungkannya, maka akan menghasilkan muatan listrik yang berbeda. Ya, yang satu akan menghasilkan muatan listrik positif, sedangkan politen yang di atas menghasilkan muatan listrik negatif. Ketika terus berputar, maka muatan listrik positif yang dari bawah itu akan diteruskan ke atas, dan ketika bersentuhan dengan ujung lancip, maka muatan listriknya akan lompat dan diteruskan ke kubah, seluruh permukaan kubah, sehingga pada akhirnya kubah di sini akan terbentuk dan terkumpul begitu banyak muatan positif. Sedangkan muatan listrik negatif itu
ketika diteruskan ke bawah, berputar ke bawah, dan bertemu dengan ujung lancip di bagian bawah, maka ia akan diteruskan ke ground atau ke tanah. Atau jika dia dihubungkan dengan batang logam di sini, maka muatan negatifnya akan berpindah ke sini. Ya. Nah, ketika ini didekatkan antara kubah yang sudah bermuatan positif tadi dengan bola logam yang sudah terisi muatan negatif, maka yang terjadi ialah akan terbentuk percikan seperti kilat. Karena apa? Karena adanya lompatan yang sangat besar antara muatan negatif dan muatan positif di sini. Interaksi. Karena muatan positif dengan negatif ketika dipertemukan atau didekatkan, maka ia akan saling tarik-menarik. Adik-adik bisa lihat sedikit contoh di bagian video ini. Sebentar. Ada di sini. Yes. All right, so here's what I'm going to do. Thing over here, and Right. Jimmy's going to dim the lights a little bit, and I'm going to twist it, and watch what happens here. You're going to get a nice little, get a little closer. Oh, there you go. Isn't that a great one? That's So really now you get a cool. little farther away. You get a, so for every inch of spark, it's about 50,000 volts. So That was a really good one. Now here, this is more fun. You hang onto this. Oh, okay. So hang onto. Nah, muatan interaksi dari muatan positif dan negatif dari kedua logam ini menyebabkan adanya atau terbentuknya kilatan atau petir dalam skala yang kecil. Oke, ini gambarannya sama seperti cara kerja petir yang di pembahasan pertama tadi. Ketika muatan negatif dari awan dibuang ke bumi. Bayang ya. Oke, nah itu adik-adik pembahasan kita hari ini. Alright. Aplikasi lainnya ialah banyak sekali. Ini dari antaranya ada mesin fotokopi, ada penangkal petir, atau ada kebiasaan yang kita lihat di jalan, misalnya mobil yang bagian ujung belakangnya selalu dipasang rantai besi. Fungsinya untuk apa? Untuk menggroundkan atau menyalurkan muatan-muatan listrik yang dia terima ketika berada di luar. Nah, ingat ya bahwa bumi itu bisa menerima muatan negatif dalam jumlah yang tak terhingga. Oke, itu penjelasan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan perkataan Imam Syafi'i, tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terrefleksikan dalam kehidupan, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Oke, adik-adik, semoga menjadi bermanfaat. Dan sampaikanlah kepada teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita, karena ilmu itu akan bertahan ketika kalian menyampaikannya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi